Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siska Septiana dengan NPM 231302504. Di sini akan menjelaskan tools keamanan sistem untuk mata kuliah keamanan sistem komputer, jurusan Pendidikan Teknologi Informasi. Jadi, apa sih itu keamanan sistem? Keamanan sistem atau yang biasa kita sebut dengan sistem security, yaitu serangkaian langkah, kebijakan, dan teknologi yang digunakan untuk melindungi sistem komputer dan jaringan dari ancaman, gangguan, kerusakan, dan akses yang tidak sah, yang mana tujuannya itu menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi dan juga sumber daya sistem, yang biasa dikenal dengan istilah CIA Threat. Pentingnya keamanan sistem yaitu untuk memastikan sistem komputer dan jaringan berfungsi dengan aman dan dapat dipercaya, baik oleh pengguna organisasi maupun publik. Tanpa keamanan yang memadai, sistem dapat disusupi, data dapat dicuri, dan operasional bisa lumpuh. Berikut saya jelaskan tools untuk keamanan sistem, yaitu yang pertama ada Nmap atau Network Mapper. Ini singkatan dari Network Mapper, yaitu sebuah tools open source yang digunakan untuk melakukan pemindahan terhadap jaringan. Jadi tools ini tuh sangat terkenal dan banyak digunakan oleh para network administrator maupun ethical hacker untuk mendeteksi sistem yang sedang aktif dalam jaringan, memeriksa port yang terbuka, serta mengidentifikasi jenis sistem operasi yang digunakan untuk target. Salah satu kekuatan utamanya yaitu fleksibilitasnya, yang mana ini dapat digunakan untuk pemindahan kecil, misalnya yaitu suatu perangkat sehingga jaringan besar yang berisi ratusan atau ribuan host. Dalam dunia penetration testing, Nmap juga digunakan di tahap awal, yaitu information gathering. Karena dengan Nmap ini seorang penetration tester dapat mengetahui port mana saja yang terbuka, layanan apa saja yang aktif, serta versi dari layanan tersebut. Jadi sebagai contohnya itu, jika Nmap menemukan bahwa port 80 terbuka dan menjalankan patch versi tertentu, maka tester mencari tahu apakah versi tersebut memiliki celah keamanan yang bisa dieksploitasi. Selain itu juga, Nmap juga memiliki fitur untuk US detection, yaitu mendeteksi sistem operasi target, serta script scanning. Menggunakan Nmap scanning yang mana memungkinkan untuk menjalankan script otomatis guna mendeteksi kerentanan atau melakukan eksploitasi ringan. Ini sebagai contohnya, ini sudah ada contoh Nmap-nya, contoh perintah dasar. Nah, perintah ini melakukan pemindahan TCP/CN semi open scan yang cepat dan sulit terdeteksi karena tidak membentuk koneksi penuh. Jadi, secara keseluruhan, Nmap ini tools penting untuk pengujian keamanan, membantu admin mengetahui attack surface dan mempercepat eksploitasi jaringan. Yang kedua yaitu ada WireSec. Jadi WireSec ini yaitu sebuah network protocol analyzer yang digunakan untuk menangkap dan menganalisis lalu lintas jaringan secara real time. Tool ini memungkinkan pengguna untuk melihat isi dari setiap paket data yang masuk atau keluar dari sistem, lengkap dengan informasi header, protokol yang digunakan, payload, serta metadata lainnya. Karena kemampuannya ini sangat mendalam, WireSec sering disebut dengan mikroskop jaringan. Gitu. Nah, salah satu kegunaan utamanya yaitu dalam bidang troubleshooting jaringan, analisis sistem, dan network
forensis. Misalnya, ketika sebuah sistem mengalami koneksi lambat atau tidak stabil, maka dapat membantu mengidentifikasi paket mana yang menyebabkan masalah. Dalam konteks keamanan, WireSec bisa digunakan untuk mendeteksi jaringan seperti DNS poisoning, IRP spoofing, atau snuffing paket-paket yang mengandung informasi sensitif seperti username dan password. Jadi, WireSec ini mendukung berbagai protokol jaringan seperti TCP, UDP, HTTP, VTP, DNS, dan masih banyak lagi. Dengan fitur filtering yang kuat, pengguna bisa dengan mudah menyaring lalu lintas tertentu. Misalnya, hanya paket HTTP atau hanya komunikasi antara dua IP. Nah, ini contohnya, ini sebagai contoh. Dan filter ini hanya akan menampilkan paket permintaan HTTP saja. Jadi, WireSec juga menyimpan jejak aktivitas jaringan yang bisa dianalisis kembali, atau yang biasa disebut dengan capture file atau PCAP. File ini sering digunakan dalam forensik digital untuk menelusuri sumber dan jejak serangan. Yang ketiga yaitu ada Metasploit Framework. Jadi Metasploit ini salah satu framework yang paling kuat dan komprehensif dalam dunia penetration testing dan eksploitasi keamanan. Jadi tools ini menyediakan platform terintegrasi yang memungkinkan pengujian kerentanan, pengembangan, exploit, pengelolaan point sehingga membuat backdoor atau shell. Jadi Metasploit ini terdiri dari banyak modul. Salah satunya yaitu exploit modul, yang mana ini untuk mengeksploitasi kerentanan tertentu. Terus ada juga pilot. Ini program kecil yang dijalankan setelah eksploitasi berhasil, seperti membuka akses sel. Ada juga auxiliary module. Ini yaitu modul tambahan untuk scanning, sniffing, dan serangan non-eksploitasi. Dan juga ada post-exploitation module. Ini untuk aktivitas setelah berhasil masuk ke sistem, misalnya dump password atau keylogger. Nah, salah satu kekuatannya yaitu kemampuannya untuk menghubungkan exploit dan pylon secara fleksibel. Misalnya, pengguna bisa memilih exploit Etherblue MS 17-010 untuk menyerang sistem Windows dan menggabungkannya dengan pylon reverse shell agar mendapatkan akses jarak jauh. Nah, Metaverse ini biasanya dijalankan di Kali Linux dengan antarmuka CLI atau GUI. Tools ini juga mendukung integrasi database untuk menyimpan hasil scan and maps. Hasil pemindaian tersebut dapat langsung digunakan untuk eksploitasi otomatis. Nah, ini ada contoh perintahnya. Jadi, Metaverse ini framework favorit para ethical hacker karena fleksibilitas, dokumentasi, dan komunikasinya yang besar. Dan terus selanjutnya yaitu ada Broom Suite. Nah, jadi Broom Suite ini tools pengujian keamanan aplikasi web yang sangat populer di kalangan penetration tester dan bug-bounty hunter. Broom bekerja sebagai proxy server yang memotong lalu lintas antara browser dan server. Yang mana hal ini memungkinkan pengguna mencegah, mengubah, dan menganalisis permintaan dan tanggapan HTTP atau HTTPS. Nah, salah satu fitur andalan Broom yaitu intercept, yang memungkinkan pengguna untuk melihat dan mengedit permintaan sebelum dikirim ke server. Yang mana ini juga sangat berguna untuk menguji apakah parameter dalam permintaan dapat dimanipulasi untuk menyebabkan celah seperti SQL injection
command injection atau cross-site scripting. Nah, fitur lain dari Broom Suite ini ada Spider. Nah, Spider ini untuk memetakan seluruh halaman web. Sedangkan Cloud Scanner atau yang hanya di versi Pro yaitu untuk mengidentifikasi celah keamanan secara otomatis. Dan yang fitur lainnya yaitu Intruder. Intruder ini untuk melakukan brute force login, fuzzing input dan penguji respon aplikasi terhadap input acak. Selanjutnya ada Repreter. Nah, Repreter ini untuk mengirim permintaan HTTP yang telah dimodifikasi secara manual. Sedangkan kalau Recorder and Comparer yaitu untuk menganalisis data transkripsi atau membandingkan respon aplikasi. Nah, terus jadi Broom Suite ini sangat berguna untuk pengujian keamanan berbasis parameter web ataupun yang lainnya. Dan tools ini juga mendukung plugin tambahan yang dapat memperluas kemampuannya. Untuk tools yang terakhir yaitu ada John the Ripper. Jadi atau itu biasa kita sebut dengan GTR. Nah, ini adalah tool password hacker yang digunakan untuk menguji kemampuan kata sandi atau untuk memecahkan kata sandi yang telah di-hash. Jadi, John ini bekerja dengan mencoba menebak password dari hash yang diberikan menggunakan metode seperti brute force, disciplinary attack, dan rules-based tracking. Jadi dalam praktiknya, John ini sering digunakan untuk menguji file hash dari sistem Linux, Windows, atau aplikasi lain yang menyimpan password dalam bentuk hash. Untuk mempercepat proses cracking, John dapat menggunakan wordlist populer seperti proxy text yang berisi ribuan kata sandi umum. Ini ada contoh penggunaannya. Nah, ini ada contoh penggunaannya. Jadi, John itu mendukung berbagai format hash seperti MD5, SHA, ataupun yang lainnya. Jadi, tools ini juga bisa disesuaikan dengan rules yang memungkinkan manipulasi otomatis kata sandi, seperti menambahkan angka di belakang, mengganti huruf menjadi simbol, dan juga sebagainya. Jadi kesimpulannya yaitu dalam dunia keamanan cyber atau cyber security, penggunaan terhadap berbagai tools itu sangat penting untuk melakukan analisis, pengujian, serta perlindungan terhadap sistem dan jaringan. Nah, tadi itu ada 5 tools yang dibahas, yaitu ada Nmap, Wireshark, Metasploit, Broom Suite, dan John the Ripper. Jadi masing-masing tools ini memiliki peran vital dalam berbagai tahapan keamanan. Mungkin sekian penjelasan singkat dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.